Akhirnya Zhang Xuan pun memberi si penipu itu pelajaran. Hei, tunggu, tidak, tidak, tidak. Kau bisa memberitahuku apa yang kau inginkan? Kenapa kau begitu kasar? Kata si penipu. Jadi dia menyembunyikan banyak harta di sini. Benar-benar tangkapan yang bagus. Lalu si penipu pun berkata, kau sudah mengambil uangku. Hei, Moyang, kau murid dari appraisal harta kan? Penipu profesional dari kerajaan Luizhou, dan aku mengaku sebagai appraiser. Tapi kau mencari keuntungan dan buaya darat. Kau ahli dalam skill rayuan. Kata-katamu dapat mengaburkan pikiran dan membuat orang mempercayaimu. Hei, dari mana kau tahu itu? Kata si penipu Moyang. Siapa kau sebenarnya? Wajar saja jika dia mengetahui namaku karena aku seorang buronan. Tapi bagaimanapun juga tidak mungkin dia tahu detail tentangku, kata Moyang. Dan bahkan orang-orangku saja tidak tahu skill rayuanku. Tidak pernah mengatakan itu pada siapapun. Dari mana dia tahu itu? Tidak penting dari mana aku tahu semua itu. Sebenarnya aku tahu lebih banyak dari yang kau kira, kata Zhang Xuan. Aku juga tahu letak di mana life gate oke pointmu. Aku tidak akan membunuhmu, tapi untuk mengakhiri perbuatanmu, rasakan ini. Dar, dia pun di-kick oleh si Zhang. Aku akan merusak basis kultivasimu. Apa? Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Basis kultivasiku. Apa yang kau lakukan? Sementara itu, di rumah seseorang kakek, seseorang sedang mengadu pada kakeknya. Kakek, tolong bantu aku. Apa, kakek? Kau bilang Sky Shattering Lion patuh bukan? Tapi dia tidak mendengarkanku saat aku menyuruhnya memberi Zhang Xuan pelajaran, dan dia malah mengejarku. Lalu sementara itu si Lion yang pura-pura tidak tahu, hei, kesulitan mengendalikannya akibat kami hanya dapat berkomunikasi secara setara dan dia tidak perlu bertingkah sesuai keinginanku bukan? Tapi kami terhubung kontrak, dia harusnya melindungi cucuku, kata kasih kakek. Kenapa dia mendengarkan orang lain? Menghajar Sang Min pula. Diam kau tampak seperti anjing jinak di hadapan Zhang Xuan. Bagaimana kau bisa begitu sombong sekarang? Memangnya Mastermu ini Zhang Xuan atau kakekku? Kita bicarakan itu nanti, kakek. Kali ini kita harus menjadi dia pelajaran, bukankah begitu? Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, kata si kakek. Tapi Zhang Xuan itu beruntung, dia sudah punya 5 siswa. 5 siswa ya. Aku tidak dapat memecat guru tanpa alasan yang kuat. Baiklah, kalau begitu aku sudah menyiapkan alasan untukmu. Salah satu murid Tuan Chao Xiong adalah bernama Liu Yang. Dia dipaksa menjadi murid Zhang Xuan. Bagaimana dengan itu kakek? Tuan Chao Xiong telah mengajukan Ellington Will Trial dan dia akan diadakan besok. Kakek, kau dapat mendiskualifikasinya di sana. Zhang Xuan memaksa Liu menjadi muridnya. Apa kau yakin? Kata si kakek. Tentu saja, kalau begitu aku akan mengundang tetuamu dari serikat guru untuk menjadi saksi. Jika terbukti bahwa Liu yang tidak bersedia menjadi muridnya dalam waktu itu, aku akan mendiskualifikasi dia sebagai guru, kata si kakek. Sambil senang dia pun berkata, sialan, jangan merasa senang dulu, kau akan kecewa saat didiskualifikasi guru besok. Hahaha. Aku merasa membaca lebih 10 buku tentang teknik kultivasi, tentang material art level 6 di tuan rumah Lu Chen. Aku sudah mengekstraksi semua ke dalam labirin library, perpustakaan maksudnya. Aku sudah menjadikannya sebagai teknik kultivasi, tapi ada banyak celah hingga itu tidak dapat berguna di kultivasiku. Sudahlah, aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak buku. Sementara itu saat dia masuk ke kelas, semua orang bersinar-sinar. Selamat pagi Tuan Zhang, selamat pagi Tuan Zhang. Kenapa mereka begitu bersemangat? Mereka terlihat berbeda. Pagi kelas, selamat pagi semuanya. Xiaoya, kemarilah. Si Xiaoya pun mendekat. Ini untukmu. Baik, giling ramuan ini menjadi bubuk, campurkan dengan air dan kau akan pulih dalam 3 hari. Ternyata itu adalah rumput yang diberikan oleh yang ditolong memakan empedu ular sebelumnya. Itu rumput free grass, modern grass. Itulah. Tadi malam aku sudah menulis buku tentang teknik kultivasi yang sesuai dengan visi kalian. Ini kalian dapat berkultivasi berdasarkan itu di masa depan, oke? Dan akhirnya buku itu pun dibagikan kepada mereka satu persatu. Semua orang berkata dalam hatinya, aku belum pernah mendengar teknik kultivasi ini di akademi. Apa Tuan Zhang menulisnya sendiri? Luar biasa. Yang lainnya pun mengakuinya. Teknik Bayu yang diciptakan oleh seorang martial art pada level 8 seperti Grandmaster keluargaku. Tapi teknik kultivasi ini jauh lebih di atas Bayu. Ya, aku menyelesaikannya tadi malam. Aku tidak sabar untuk menunjukkannya
pada kalian hari ini. Jadi aku belum menamainya. Kalian dapat memberi nama sendiri. Apa? Mereka pun terkejut. Kita bisa menamainya sendiri? Benarkah? Tuan Zhang, maksudmu kita bisa memberi nama teknik kultivasi apapun yang kami suka? Ya tentu saja, lagi pula itu adalah teknik kalian kan? Tidak mudah untuk menulis suatu teknik kultivasi, tapi Tuan Zhang menulis 5 sekaligus. Aplikasi itu dibuat untuk kami dan bisa menamainya sendiri. Dia benar-benar baik, kata muridnya. Tuan Zhang begadang semalaman untuk menciptakan teknik kultivasi ini. Tidak ada guru di Akademi Hongtian yang pernah menciptakan teknik kultivasi untuk muridnya sebelumnya. Aku mengagumi kemampuan dan kemurahan hati Tuan Zhang. Dulu aku sempat ragu apakah dia memenuhi syarat untuk mengajari kami suatu hari nanti, tapi ujung-ujung semuanya tiba-tiba berlutut. Terima kasih Tuan Zhang. Terima kasih guru. Terima kasih Tuan Zhang. Tuan Zhang, percayalah kami tidak akan membagikan teknik rahasia ini pada orang lain. Siapapun yang membocorkannya akan dihukum. Kalian tidak akan membagikannya? Bagus. Lagi pula teknik kultivasi ini dihasilkan secara acak oleh perpustakaan Heavenly Path. Aku bisa dapat masalah jika ada yang tahu tentang itu. Astaga, apa yang harus kulakukan? Sementara itu si Nona Biru sedang berada di luar. Kesalahan pahaman jika aku muncul begitu saja. Tapi kemarin aku hanya ingin mengekspos dia, tidak ada yang lain kok. Aku masih penasaran. Aku harusnya tidak berpikir terlalu banyak. Aku harus menemukan kebenarannya hari ini. Tapi tiba-tiba saja dia malah bertemu dengan si pengawal yang dulu jadi mumi. Apa yang harus kulakukan? Jika aku masuk sekarang, Nona Muda pasti akan marah padaku. Tapi jika aku hanya berdiri di luar, aku khawatir dia akan merasa dirugikan atau terluka. Permisi, siapa kau? Kata si Nona Biru. Jika kau hanya orang yang lewat, sebaiknya kau tidak mencampuri urusan pribadiku. Aku takut kau bisa terluka. Terluka memangnya siapa? Apa dia dikirim oleh Sang Bin untuk memberi pelajaran pada Zhang Xuan? Sambil memikirkan hal yang terjadi kemarin malam, dia benar-benar gila kemarin. Apa kau tahu hukuman apa yang akan diberikan kepada orang yang menyerang guru di akademi? Menyerang guru di akademi. Sang Bin mengajarku karena cemburu saat mengetahui Zhang Xuan juga menyukai Sen Biru. Jadi kau adalah si Sen Biru ya? Itu aku sebaiknya kau pergi sekarang atau aku akan tidak bersikap baik padamu. Itu dimulai karena aku tidak akan membiarkan Tuan Zhang terlibat lagi. Rasakan ini, siap. Mereka ujug-ujug bertarung karena diprovokasi oleh satu sama lain. Meskipun aku terluka, aku tidak akan membiarkan seorang guru bertindak begitu saja. Mereka pun beradu kekuatan. Sementara itu si Sang Bin dan antek-anteknya, Tuan Sang, apa yang harus kita katakan? Jangan khawatir, jika muridmu memang terpaksa menjadi murid Zhang Xuan pasti akan hancur, bukankah begitu? Bagus, jika Nona Sen tahu bahwa Zhang Xuan dikeluarkan, dia akan terpesona pada kemampuanmu dan jatuh cinta padamu. Itu benar, Sen Biru pasti. Ku berharap usahamu sesuai dengan apa yang kau katakan. Tenang saja, begitu Nona Sen dan aku beresmi bersama, kau juga akan mendapat hadiah besar. Lihat Tuan Sang, ada apa? Itu Nona Sen, kenapa dia melawan Hayauhan? Mungkinkah Nona Sen mengetahui pertengkaranku dengannya kemarin, dan karena itu dia melawannya untuk membalaskan dendamu? Benarkah? Mau aja dia dibodohi-bodohi. Walaupun dia tidak tahu kenapa juga mereka akan bertarung. Nona Sen itu orang yang lembut dan memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan kebaikan, bukan? Bersedia melakukan banyak untukku. Dia pasti menyukaimu. Dan akhirnya dia pun diracun oleh temannya. Lalu mendengar kata-kata itu, dia berubah menjadi super saya. Aku tidak bisa membiarkan dia terluka karena diriku. Ujung-ujung dia lari ke arah mereka berdua. Dia lagi. Sang Bin, dia juga di sini. Trik apa lagi yang akan dia mainkan kali ini? Pergilah ke neraka Yauhan. Apa-apaan ini? Dia menginginkan berkelahi dengan Zhang Xuan. Dia seharusnya mendobrak pintunya. Dia sudah bersembunyi dekat gerbang dan menunggu sampai Sang Bin muncul agar Sang Bin bisa berperan sebagai pahlawan untuk menarik perhatianku. Anjing, pede banget cewek ini. Beraninya kau menyentuhnya, dan dia pun ditarik kerahnya dan digaplok, dipukul, plak. Nona Sen, tolong bantu Tuan Sang, dia tidak akan menang. Kenapa aku harus membantunya? Ya kalau tidak dia bisa sampai mati dipukuli oleh dia. Ya kalau begitu sudahlah. Baiklah kalau begitu, aku akan merusak trik kecilmu. Aku sudah terluka, aku bahkan tidak bisa menangani Sen Biru sendirian. Jika mereka bekerja sama, aku akan dapat masalah besar. Lebih baik aku pergi sekarang. Ini ku kembalikan padamu. Baiklah, aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku akan membawa Watmu membayar 10 kali lipat. Ingatlah itu. Petunjukan yang bagus, dasar bajingan sialan, kata si Sen Biru. Lalu Zhang Xuan pun muncul. Kenapa ribut-ribut di kelasku?
Kalian ini nggak punya malu apa? Zhang Xuan, kau datang gua dengan omongan yang tidak ke hati. Lalu penerjemah dan temannya pun berkata, Zhang Xuan, kau datang pada waktu yang tepat. Aku telah mengajukan banding ke akademi. Kau pasti menipu muridku Liu agar menjadi muridmu, bukan? Banding ke akademi, kau pasti mau menipu muridku, benar kan? Itu benar. Atas nama kantor perusahaan akademi, kau harus harap hadir ke persidangan. Jangan berpikir untuk menolaknya, karena kau bisa dikeluarkan karena melanggar aturan akademi. Aku tidak tahu kenapa sang terlihat begitu percaya diri, tapi mereka pasti mencoba untuk menjebak Zhang Xuan, kata si Shen Biru. Lalu si Zhang Xuan dengan santainya, oke, fine, gue pergi sekarang, siap? Kenapa, benarkah? Liu, keluarlah. Dia pun memanggil salah satu muridnya. Memang benar Liu awalnya menjadi muridmu, tapi sekarang aku sudah percaya bahwa dia sudah berubah pikiran. Dia akan melakukan apapun yang akan kukatakan, meskipun suruh ku lompat dari gedung bertingkat atau menjadi ayam sekalipun. Jangan khawatir Sang, jangan khawatir, akulah yang akan membawamu. Tuan Sang, jangan khawatir, akulah yang merekrut Liu Yang. Dia pasti lebih suka menjadi muridku, aku yakin. Itu bagus, kata si Tuan Sang. Kenapa kau menyetujui hal seperti itu? Setidaknya kau harus menunda persidangan, bukan? Tuan Sang, ada apa? Ikutlah denganku. Bukankah dia tidak tahu kakek Sang Biru itu direktur kantor urusan akademi, tapi dia tetap mengiyakannya? Ada apa ini? Lalu dengan pedenya si Nona Biru itu pun mengintil, tetap menstalker si Zhang Xuan. Tapi semua ini dimulai karena diriku. Pede banget anjing, apanya yang karena diri love? Aku tidak bisa hanya duduk dan menontonnya, aku akan memeriksanya, kata si Nona Biru. Lalu dia pun tiba di suatu gedung. Tuanmu, maaf gangguannya. Jangan khawatir, jika Tuan Zhang memang memaksa orang untuk menjadi muridnya, maka aku akan melaporkannya ke serikat guru dan menghapuskan kualifikasinya. Saat penilaian kualifikasi guru terakhir, dia mendapat nilai poin terlalu rendah. Kau bilang bahwa dia akan dipecat jika dia tidak akan memiliki murid. Dia mungkin menyerah karena tekanan melakukan tipuan seperti itu. Sambil menghipnotis tuanmu, kau terlalu baik, Tuan Sang. Jika Tuan Chao Xiong tidak melaporkan ke akademi dengan mengajukan persidangan, illegitimate will trial dapat mengakibatkan keretakan hubungan antara guru. Tapi itu juga satu-satunya cara untuk memisahkan apel busuk di antara lainnya. Jadi tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sambil mereka mengobrol, seseorang pun masuk. Ya, dan seperti yang kita duga, itu adalah Zhang Xuan yang diikuti oleh stalker-stalkernya. Kalian sudah tiba? Sang Bin, kenapa muka lo begitu? Tidak apa-apa, aku hanya jatuh dari tangga, cuman terus ditabrak truk, lalu ditabrak truk, terus ditabrak lagi kontainer. Ya begitulah ceritanya. Kemarilah Pil, ini akan menyembuhkan lo kamu. Tolong berikan keadilan padaku tuanmu. Terima kasih kakek. Sambil diberi pil, Zhang Xuan melanggar peraturan persaingan sehat antar guru. Liu Yang memilihku sebagai gurunya, tapi Zhang Xuan malah memaksa dia menjadi muridnya. Aku di sini untuk mengajukan elemen dan demi Willy Liu Yang. Elemen Willy and Legitimate trial you. Legitimate will trial demi aku. Apa yang sedang terjadi, kata si Liu. Hai Tuan Chao, Liu memilih menjadi muridku. Aku tidak pernah memaksanya mengikutiku. Kenapa si Zhang malah tiba-tiba berakting seperti itu? Lalu si Zhang pun mengedipkan mata pada si Liu. Liu yang beritahu aku mereka jika tidak pernah menjadi memaksa muridku. Oke, ting. Oh, jadi begitu Tuan Zhang, guru. Aku akan menipu mereka. Baiklah, aku mengerti. Sambil mengajukan jempol ke arah Tuan Zhang. Sambil bergetar, dia pun mulai berakting. Tentu saja, kau tidak, maksudku Tuan Zhang tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Aku menjadi muridnya atas keinginan dasarku sendiri. Sementara setumbuhanmu yang melihat, dia pun berkata dalam hatinya, dia terlihat sangat ketakutan. Namamu Zhang Xuan kan? Kau punya satu kesempatan terakhir untuk membatalkan semua pelajaran di Liu Yang. Biarkan dia menjadi murid Tuan Chao lagi, dan aku akan melepaskanmu dari sidang ini. Jangan tuanmu akademi telah menyetujui permintaan Tuan Chao untuk persidangan, bukan? Jika Anda membatalkan sidang, pada dasarnya Anda memperlakukan aturan akademi seperti lelucon. Aku kira juga begitu tuanmu. Yang kuinginkan hanyalah membiarkan
Liu Yang memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Dia berhak memilih guru yang paling disukainya. Dia tidak harus mengikuti seseorang yang tidak mau. Baiklah kalau begitu, karena kalian menyetujui persidangan, aku akan mengadakan persidangan. Sekarang juga setelah itu semua orang yang dia pilih menjadi gurunya akan muncul sebagai pemenang. Oke? Tuan Choshong telah mengambil hukuman terbesar, berarti setelah persidangan pihak yang kalah akan dikeluarkan dari akademi. Apakah tidak keberatan, Chang Xuan? Aku tidak punya dendam atau apapun. Ya baiklah, keluarkan saja jika mereka tidak layak untuk menjadi guru. Kupikir tidak perlu langsung mengeluarkannya dari akademi. Bagaimana dengan ini? Pihak yang kalah tidak akan diusir, tapi dia akan didiskualifikasi sebagai guru dan dia akan menerima 100 pukulan dari Immortal Slaying Rod. Apa lo serius? Kaulah yang akan menerimanya loh. Lalu semua orang pun kaget. Selain itu, apa kau yakin hukuman itu ringan? Didiskualifikasi lalu menerima 100 pukulan dari Immortal Slaying Rod? Dia pasti bercanda. Meskipun dia dikeluarkan dari akademi, dia tidak memenuhi syarat untuk institusi ini. Tapi diskualifikasi guru itu hal yang berbeda. Tidak hanya akan mengorbankan karirnya, tapi juga akan membuatnya menjadi bahan tertawaan kemanapun dia pergi. Aku ingin menggali lubang. Apa dia ingin menggali lubang untuk dirinya sendiri? 100 pukulan dari Immortal Rod. Gila sekali. Ini adalah jebakan yang dipasang oleh Zhang Bin. Dan Choshong, bukankah menolak persidangan kau malah ingin menambah antusias hukuman? Apa kau sudah gila? Kata si Nona Biru. Zhang Xuan, kaulah yang meminta ini, bukan kesalahan kami. Baiklah, kaulah yang meminta ini. Tetua Zhang, kupikir usulan Tuan Zhang cukup masuk akal. Menunggu persetujuan Anda. Tuan Zhang berpura-pura gugup untuk menurunkan kewaspadaan. Hahaha. Ayo, rencana pertama hebat Tuan Zhang. Baiklah, kita sudah memutuskan hukumannya. Mari kita mulai, kata si Tuan Mo. Ini adalah bola kristal yang membuat Dry Wheel Questing Stone. Zhang Xuan, letakkan tanganmu di sana. Dan Xuancho, coba letakkan tangan kalian juga di atas sana secara bergantian. Bola ini akan mencerminkan tingkat kepercayaan pada kalian berdua. Siapapun yang muncul lebih banyak dipercaya olehnya akan menang. Aturannya cukup sederhana, bukan? Siapapun yang mendapat nilai lebih tinggi, kalian akan menang. Baiklah, apa ada pertanyaan? Tidak, mereka berdua sudah tidak ada pertanyaan. Zhang Xuan, Liu Yang adalah murid berbakat yang berbeda dari peringkat 100 sementara kau hanya yang tidak berguna mendapat nilai 0 dalam penilaian. Kenapa juga mau menjadi muridmu? Hahaha, aku akan menang Tuan Chao. Kaulah yang mengusulkan sidang ini, jadi kau maju dulu. Oke, dulu Liu Yang, ayo pergi. Lalu mereka pun pergi mendekati bolanya. Di sana segala sesuatu yang datang dari lubuk hati akan dicampurkan oleh pihak lain. Jika seorang murid dipaksa oleh seorang guru, dia tidak akan memiliki kepercayaan pada guru tersebut, tapi terjadi reaksi penolakan. Oleh karena itu, sidang intelijen ini akan dapat diidentifikasikan dalam pikiran dan murid. Guru sangat akurat. Itu benar, kepercayaan murid dan guru akan tercermin dalam bentuk poin kepercayaan. Nilai tertinggi adalah 100. Setiap 10 poin mewakili tingkat kepercayaan masing-masing. Biasanya kepercayaan antara murid dengan guru setara 30 poin. Beberapa guru dapat membuatnya nilai 50, tapi itu hal yang jarang terjadi. Kepercayaan seseorang anak dan orang tuanya kurang lebih 60. Zhang Xuan dan Zhang Bin berasal dari dua dunia yang berbeda. Takdir mereka tidak akan pernah bersilangan jika bukan karena aku, dan sidang ini tidak akan pernah terjadi. Baiklah, apa sudah dimulai? Baiklah, apa kamu menyesal? Ini sudah terlambat loh. Ini sudah dimulai dan sekarang kau ingin pergi? Jangan mimpi, kata si bengep. Zhang Xuan, setelah persidangan kau akan menyadari betapa bodohnya dirimu saat membuat keputusan itu. Hahaha. Namun Zhang Xuan hanya acuh tak acuh. Bagaimana kau bisa begitu yakin sih asli? Lo ini sebenarnya punya masalah apa sama gue? Dari kemarin ngusik-ngusik gue terus. Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan Chao secara pribadi merekrut Liu Yang dan menghabiskan sekitar setengah bulan bersamanya. Kurasanya poin paling dekat adalah 20. Bagaimana denganmu? Bisa kau mencapai 10? Kau memaksanya untuk menjadi muridmu. Bahkan kau bisa mendapat poin negatif. Akademi Hongtian itu institusi paling bergengsi loh. Tidak boleh ada guru yang seperti itu. Sambil mengejek, dia pun berkata seperti itu. Namun si Zhang Xuan malah ngorong. Dia berkata, "Hei Zhang Xuan, kenapa kau malah diam saja? Tuanmu, apa kau sudah menebak berapa poin yang mereka dapat?" Sementara itu para kakek malah bergosip tentang
berapa poin yang akan mereka dapat. Ya palingan 10 atau 20, paling banyak 18 dan 20. Adapun Zhang Xuan, jika Liu Yang benar-benar dipaksa menjadi muridnya, kepercayaannya akan di bawah 0. Rupanya bola itu juga bisa mengidentifikasikan sebagai minus atau di bawah 0. Jika demikian, bisa dipastikan dia memaksa Liu Yang menjadi muridnya. Aku akan melaporkan ini ke serikat guru dan dia pasti akan didiskualifikasi. Dan akhirnya hasilnya pun keluar. Lihat, hasilnya keluar. Terlebih lagi aku akan mendapatkan dukungan dari Tuan Sangbin. Dengan dukungannya karirku akan menjadi sangat baik. Kepercayaannya pasti di atas 20. Namun yang terjadi, kepercayaannya cuma 10 dari 100 ya. Dulur-dulurku semua pun kaget. Apa, aku merekrutnya sendiri. Kami bahkan menghabiskan waktu setengah bulan bersama. Kenapa kepercayaannya begitu rendah padaku? Apa orang yang kau percaya? Hahaha. Sang Xuan pun hanya tertawa sambil diiringi oleh si guru biru. Hahaha, belagug, siapa belagug? Tilil anjing. Bagaimana ini bisa terjadi? Poinnya hanya 10, kata si kakek. Beraninya kau mengajukan sidang dengan melakukan poin seperti itu. Dasar tai, kau berharap mendapatkan sekitar 20, tapi ini hanya 10. Kau pada dasarnya mempermalukan diri sendirimu. Kintilah kau. Memangnya kenapa jika hanya mendapat poin 10? Jika hasilmu lebih rendah dariku, tetap kau akan jadi pecundang. Baiklah, kalau begitu harus di atas poin 10, bukan? Baiklah, akan ku mulai. Ayo kita mulai semuanya. Akhirnya mereka berdua pun memulainya. Tangan mereka berdua memegang bola itu, hasilnya begitu cepat keluar. Bagaimana poin kepercayaan bisa? Dia pasti akan di bawahku. Yang lain yang berkata seperti itu. Namun yang terjadi poinnya adalah 64. Lebih dari ayah dan anak. 64. Itu tingkat kepercayaan sama seperti yang dimiliki anak dan orang tuanya loh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka pun sangat kaget. Tuan Chow, apa kau mempermainkanku 10 versus 64? Kenapa ini bisa terjadi? Cepat menunjukkan kepercayaan, bukan? Dan jumlah ini melonjak hingga 64. Bahkan guru bintang 1 legendaris hampir tidak bisa mendapatkan skor setinggi itu. Sementara itu si guru biru dalam hatinya berkata, para guru berbintang di Akademi Hongtian yang telah mengajar selama beberapa tahun tidak punya kepercayaan setinggi itu. Tapi Tuan Zhang, bagaimana kau bisa melakukannya? Ketua, apakah ini sebuah kemenanganku? Kata Zhang Xuan sambil sombong dan tertawa. Hahaha, la 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 la.